Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Cabang Anugerah Kemendung bertemu kembali dengan saya dalam program Mimbar Gemar online pada hari Jumat 21 April 2023. Kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan pembacaan renungan terambil dari Amsal 24 ayat 33 sampai 34. Tetapi saya akan mengambil mulai dari ayat yang ke-30. Amsal 24 ayat 30 sampai 34. Demikian dinyatakan, "Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran." 33. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Renungan pagi hari ini saya beri judul Berjuang Melawan Kemalasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemalasan adalah suatu ketidakpedulian yang utamanya berkaitan dengan hal-hal rohani. Yohanes dari Damaskus adalah Bapa Gereja Timur, mendefinisikan kemalasan sebagai suatu kondisi hati yang begitu menekan pikiran dan budi seseorang sehingga ia tidak mau melakukan apapun. Sedangkan Thomas Aquinas adalah Bapa Gereja Barat menyatakan bahwa kemalasan adalah dosa karena kondisi hati tersebut menghalangi kita untuk berbuat baik. Baik kemalasan itu sendiri maupun dampak yang timbul adalah jahat. Melalui definisi dan uraian tadi, maka menjadi jelas bagi kita bahwa kemalasan bukan hanya persoalan seputar kegiatan sehari-hari seperti malas sekolah, malas belajar, malas bekerja. Namun lebih mendasar dari itu adalah karena kita malas dengan hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian, yang pada akhirnya bisa menyebabkan seluruh kemalasan dalam berbagai bidang hidup kita. Ciri-ciri kemalasan adalah suka menganggur, suka melalaikan tugas, bersikap sembrono dan tidak bertanggung jawab, tidak menyelesaikan tugas pada waktunya, tidak disiplin, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-30 sampai 31 dikatakan, si pemalas yang tidak berakal budi, yang tidak mengerjakan ladangnya dan tidak membersihkan dan merawat kebun anggurnya, sehingga ladang dan kebun anggur itu ditumbuhi onak duri dan tertutup dengan jeruju, dan bahkan pagar temboknya dibiarkannya roboh. Salah satu gambaran orang yang malas dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-33. Tidur sebentar lagi,
mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Nah, ini adalah satu gambaran orang yang malas, orang yang tidak mau melakukan pekerjaan. Dan dikatakan tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Orang malas kesukaannya adalah tidur dan hanya bermalas-malasan dan tidak mau melakukan pekerjaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, akibat dari kemalasan akan mengalami kemiskinan dan kekurangan. Dikatakan dalam ayat yang ke-34, maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Renungan pagi hari ini dititik beratkan atau lebih ditujukan kepada orang yang malas bekerja. Kemalasan tidak boleh dibiarkan. Ada cara untuk mengatasinya, yaitu menyangkal diri, hidup teratur dan disiplin, memberi motivasi saat melakukan pekerjaan. Yang terutama adalah melakukan pekerjaan atau segala sesuatu demi kasih kepada Yesus Kristus. Jadi motivasi utama adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana kita bisa baca dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, maksudnya adalah melakukan pekerjaan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyadari dan mengakui adanya kemalasan dalam diri kita dan mohon ampun kepada Tuhan atas kemalasan kita. Selanjutnya, mari kita berkomitmen untuk mengalahkan kemalasan kita dan juga jangan lupa bahwa kita harus memohon kekuatan Allah dan pimpinan Roh Kudus agar mengalahkan kemalasan. Setelah itu, kita perlu untuk melakukan disiplin dan memaksakan diri kita untuk lebih rajin lagi dalam segala hal. Mari kita berjuang untuk menang atas kemalasan. Saya akan memberikan beberapa ayat firman Tuhan yang bisa memotivasi kita untuk berjuang melawan kemalasan. Amsal 6 ayat 6-8 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Amsal 10 ayat 14 dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 20 ayat 13, janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Yang terakhir dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 11-12, surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika yang mengatakan, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna.
Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Demikianlah renungan pagi hari ini, kiranya boleh kita mendapatkan kekuatan melalui renungan pagi hari ini untuk berjuang melawan kemalasan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan melalui renungan Gemar boleh mengingatkan kami untuk kami boleh hidup rajin, mau melakukan tugas pekerjaan kami dan tidak bermalas-malasan saja Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami ya Bapa, memberi kekuatan kepada kami dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu melawan kemalasan yang ada di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, karena kami percaya bahwa kuasa Tuhan boleh bekerja di dalam hati dan kehidupan kami dan memberi kekuatan dan kemampuan kami untuk kami boleh hidup dengan rajin, hidup teratur dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami di dalam segala tugas dan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kekasih jiwa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar.